Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahman Juta dari Prodi S1 Teknik Informatika Offering A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Sentimen Aplikasi Perbankan Digital menggunakan algoritma Super Vector Machine dan Naive Bayes. Pendahuluan bab 1, latar belakang mengenai penelitian ini yaitu pesatnya perkembangan teknologi ini membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan, terutama industri perbankan. Di Indonesia, hampir semua bank nasional dan bank swasta menyediakan aplikasi mobile banking. Layanan ini dirancang untuk memberikan pengalaman pelanggan yang cepat, mudah, sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan dapat diakses sepenuhnya oleh pelanggan secara mandiri. Keberadaan mobile banking memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai aktivitas mulai dari mendapatkan informasi, berkomunikasi, mendaftar, membuka rekening, melakukan transaksi perbankan, dan sebagainya. Ulasan pengguna di Google Play Store juga mempengaruhi keputusan untuk para nasabah mengunduh aplikasi tersebut, terutama dalam konteks aplikasi perbankan digital. Oleh karena itu, pemahaman tentang sentimen pengguna terhadap aplikasi tersebut menjadi sangat penting. Analisis sentimen merupakan cabang dari ilmu bidang Natural Language Programming, Text Mining, dan kecerdasan buatan. Tujuan dari analisis sentimen adalah untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan teks-teks tertentu. Ada beberapa metode analisis sentimen yang dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Pada penelitian kali ini dibahas metode yang populer yaitu metode Super Vector Machine dan Naive Bayes. Super Vector Machine sendiri merupakan algoritma klasifikasi yang membangun hyperplane terbaik dengan memisahkan dua kelas dalam dataset. Dalam beberapa penelitian sebelumnya, banyak yang menggunakan algoritma Super Vector Machine untuk mengklasifikasikan analisis sentimen dengan tingkat akurasi yang tinggi. Contohnya ada penelitian dari Octaria et al., Fitriana et al., Idris, Kulsum, Anggraina, dan Aditya. Salah satu kelebihan SVM adalah untuk menangani pola data yang kompleks, terutama dalam konteks analisis sentimen. Dalam mengatasi masalah analisis sentimen yang mengalami masalah kompleksitas teks, maka beberapa peneliti menerapkan metode SVM dengan kernel RBF. Masalah lain yang sering dihadapi adalah ketidakseimbangan dalam distribusi sentimen dalam dataset atau imbalance class, di mana jumlah sampel atau data yang termasuk dalam setiap kategori sentimen tidak seimbang. Dalam banyak kasus, sentimen positif mungkin jauh lebih umum daripada sentimen negatif atau netral. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian sebelumnya oleh Fitri et al. Telah memperkenalkan metode SVM SMOTE, yaitu kombinasi antara SVM dan teknik oversampling, synthetic minority oversampling technique. SMOTE digunakan untuk menghasilkan sampel sintetis dari kelas minoritas, menciptakan distribusi kelas yang lebih seimbang. Di sisi lain, Naive Bayes juga kerap digunakan untuk analisis sentimen karena sederhana dan cepat dalam memberikan prediksi sentimen. Dalam beberapa penelitian, Naive Bayes diintegrasikan dengan teknik optimasi seperti particle swarm optimization untuk mengoptimalkan parameter atau fitur yang digunakan dalam model Naive Bayes. Dalam penelitian ini, maka akan melakukan analisis sentimen terhadap ulasan pengguna Livin by Mandiri menggunakan metode SVM dengan kernel RBF, dipadukan dengan teknik oversampling SMOTE dan Naive Bayes dengan optimisasi PSO. Dalam menganalisis sentimen pengguna menggunakan kedua metode ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman tentang bagaimana pengguna merespon aplikasi ini. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, penggunaan kernel linear SVM seringkali menyebabkan akurasi lebih rendah karena kurang efektif dalam menangani pola sentimen yang kompleks. Akurasi hasil analisis sentimen menggunakan algoritma Naive Bayes juga kurang memuaskan karena mengasumsikan independensi antar fitur dalam data. Maka tujuan penelitian ini yaitu yang pertama meningkatkan akurasi dengan menggunakan kernel RBF SVM,
Yang kedua, meningkatkan kemampuan SVM dengan melakukan teknik oversampling smoothie. Yang ketiga, optimisasi menggunakan metode particle swarm optimization untuk mengatasi kelemahan analisis sentimen menggunakan algoritma naive Bayes. Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada aplikasi mobile banking Livin by Mandiri. Kemudian metode analisis yang digunakan melibatkan dua algoritma, yaitu SVM dengan kernel RBF smoothie dan naive Bayes dengan optimisasi PSO. Penelitian ini juga terbatas hanya pada ulasan pengguna yang dipublikasikan di Google Play Store. Analisis sentimen ini juga dilakukan terhadap teks hanya dalam bahasa Indonesia. Kemudian pada bab 2, tinjauan pustaka, ada beberapa teori yang dibahas. Yang pertama adalah pengertian analisis sentimen, metode yang sering digunakan. Kemudian yang kedua ada algoritma SVM atau super vector machine. Kemudian menjelaskan tentang smoothie atau synthetic minority oversampling technique. Kemudian menjelaskan algoritma naive Bayes dan juga PSO atau particle swarm optimization. Kemudian pengujian sistem analisis sentimen melibatkan proses validasi silang atau cross validation untuk memastikan keandalan model dan mengklasifikasikan sentimen dari berbagai alasan pengguna. Evaluasi matriks utama digunakan dalam pengujian ini mencakup akurasi, recall, presisi, dan F-measure. Penelitian terkait yang telah ada sebelumnya untuk algoritma SVM, terdapat beberapa penelitian, di antaranya penelitian oleh Oktaria Mardianto melakukan penelitian terhadap layanan mobile banking Bank Syariah Indonesia. Kemudian Fitriana et al. Menggunakan SVM untuk menganalisis aplikasi CMO, mendapatkan hasil akurasi 96%. Kulsum et al. Menggunakan SVM untuk mengklasifikasikan ulasan aplikasi BTV. Muslim meneliti aplikasi info BMKG, dan Aditya menggunakan metode TF-IDF dan SVM dengan kernel RBF mencapai akurasi sebesar 87%. Kemudian penelitian terkait algoritma naive Bayes, ada Fitri et al. Membandingkan 3 model klasifikasi termasuk naive Bayes terhadap aplikasi ruang guru. Soleha dan Inawati menggunakan algoritma naive Bayes berbasis PSO untuk menganalisis sentimen pada ulasan aplikasi Flip. Ringkasan penelitian terkait dapat dilihat pada tabel berikut. Baseline penelitian ini dilatar belakangi dari penerapan algoritma SVM dan naive Bayes oleh Soleha dan Inawati. Algoritma SVM dan naive Bayes dipilih sebagai dasar penelitian mengikuti jejak penelitian terkait, dipilih karena kemampuannya mengatasi masalah klasifikasi, terutama data yang kompleks, dan naive Bayes dipilih sebagai bagian dari baseline penelitian karena sifatnya yang sederhana namun efektif dalam memproses teks. Problem atau gap atau isu, meskipun penelitian sebelumnya telah membahas berbagai metode dan algoritma, masih terdapat kekosongan informasi terkait implementasi SVM dengan metode smoothie dan naive Bayes dengan metode PSO. Solusi yang diusulkan dari penelitian ini yaitu menggunakan algoritma SVM dengan penerapan smoothie dan algoritma naive Bayes dengan penerapan PSO. Metodologi penelitian. Yang pertama, tahapan penelitian terdiri dari 6 tahapan, yaitu kajian pustaka, pengumpulan dataset, pengolahan data awal, perancangan model yang akan digunakan, eksperimen dan pengujian model, selanjutnya evaluasi dan validasi. Kajian pustaka digunakan untuk mengumpulkan dan mengkaji artikel penelitian serta literatur terkait. Pengumpulan dataset yang menjadi dasar penelitian diambil dari situs Kaggle. Data review aplikasi Livin by Mandiri diambil dari Google Play Store selama periode 1 tahun mulai dari 30 September 2021 hingga 24 Desember 2022. Dataset mencakup berbagai fitur termasuk tanggal, ulasan, rating, jumlah thumbs up, dan versi aplikasi. Pengolahan data awal atau pre-processing menggunakan
tokenisasi, stemming, stop removal, dan juga metode TF-IDF. Perancangan model yang akan digunakan yaitu menggunakan algoritma supervector machine dengan kernel RBF dan naive Bayes. Eksperimen dan pengujian model, proses eksperimen dan pengujian model dilakukan dengan menggunakan lingkungan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Pembagian dataset menjadi training set dan testing set menggunakan teknik default cross validation dan model SVM dengan kernel RBF diterapkan pada training set untuk mengidentifikasi pola sentimen yang kompleks. Evaluasi dan validasi menggunakan confusion matrix yang mencakup true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Metode analisis sentimen SVM dan F-Bayes yang diusulkan dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk inputnya merupakan dataset review aplikasi Livin by Mandiri dari Kaggle. Kemudian persiapan datanya mencakup langkah-langkah pra-pemrosesan untuk mengoptimalkan dataset. Hal ini termasuk penghapusan atribut yang tidak relevan seperti timestamp dan konversi beberapa atribut profil pengguna menjadi format numerik. Tahapan pra-processing ini dapat melibatkan tokenisasi, stemming, stop removal, dan penggunaan TF-IDF. Kemudian proses analisis sentimen dengan SVM Smoothie. Terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi kelas minoritas. Smoothie pertama-tama mengidentifikasi kelas minoritas dalam dataset. Kemudian Smoothie melakukan oversampling pada kelas tersebut. Oversampling dilakukan dengan menciptakan sampel sintetis baru berdasarkan tetangga terdekat. Kemudian untuk setiap sampel, Smoothie menciptakan sampel sintetis baru dengan menggabungkan atribut-atribut dari sampel tersebut dengan atribut-atribut dari tetangga terdekat. Proses ini membantu meningkatkan jumlah sampel pada kelas minoritas sehingga seimbang dengan kelas mayoritas. Kemudian pelatihan SVM. Setelah melakukan oversampling dengan Smoothie, langkah selanjutnya adalah menerapkan SVM pada data pelatihan yang telah di-oversample. SVM akan mengidentifikasi batas keputusan atau decision boundary yang optimal untuk memisahkan antara sentimen positif dan negatif. Selanjutnya yaitu proses analisis sentimen dengan naive Bayes dengan optimisasi PSO. Yang pertama, inisialisasi partikel. Sejumlah partikel dihasilkan secara acak dalam ruang pencarian yang memungkinkan. Setiap partikel merepresentasikan satu set parameter yang akan dioptimalkan untuk model naive Bayes. Kemudian setiap partikel dievaluasi berdasarkan kinerja model naive Bayes yang dihasilkan dengan menggunakan parameter yang diwakili oleh partikel tersebut. Kinerja tersebut diukur dengan metrik evaluasi. Kemudian partikel-partikel di-update berdasarkan nilai kinerja yang mereka capai. Partikel yang memiliki kinerja baik akan lebih mungkin dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Sementara partikel yang memiliki kinerja buruk akan bergerak menuju arah yang berpotensi meningkatkan kinerjanya. Proses PSO berlanjut melalui beberapa iterasi. Tujuan akhirnya adalah menemukan posisi partikel yang merepresentasikan set parameter optimal untuk model naive Bayes. Setelah proses PSO mencapai konvergensi atau mencapai kriteria berhenti tertentu, parameter yang dihasilkan oleh partikel terbaik akan diambil. Parameter ini kemudian digunakan untuk melatih model naive Bayes pada seluruh dataset pelatihan. Output dari eksperimen ini menghasilkan dua bentuk, yaitu word cloud dan matriks evaluasi, akurasi dan confusion matrix. Desain eksperimen analisis sentimen. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji algoritma analisis sentimen pada dataset belasan pengguna menggunakan lingkungan Google Colab dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Google Colab dipilih karena menyediakan akses gratis ke sumber daya komputasi GPU yang mendukung pelatihan model dengan cepat, dan juga terdapat library Python seperti Scikit-learn, NLTK, dan Smoothie digunakan untuk implementasi model dan algoritma sentimen. Persiapan dataset digunakan dari dataset pengguna Livin by Mandiri diperoleh dari Kaggle.
Kemudian melakukan eksplorasi dan analisis data awal. Kemudian melakukan data pre-processing untuk analisis sentimen. Selanjutnya pemilihan model dan pengembangan. Yang terakhir yaitu pelatihan dan penyetelan modal. Pada tahap pelatihan dan penyetelan modal, data ulasan pengguna dari aplikasi LiveInfo Mandiri dibagi secara proporsional menggunakan rasio 70-30 dan 80-20. Pembagian dataset menjadi data training dan data testing bertujuan untuk mengoptimalkan performa model dan mengevaluasi kemampuan untuk menggeneralisasi pada data yang tidak terlihat sebelumnya. Rasio 70-30 dan 80-20 dipilih agar model dapat diuji pada volume data yang memadai untuk pelatihan dan secara bersamaan diuji pada data yang cukup besar untuk mengukur kinerja dan keandalannya. Evaluasi model menggunakan confusion matrix. Confusion matrix merupakan alat evaluasi untuk mengukur ketepatan dan keandalan model klasifikasi. Melalui analisis confusion matrix dapat menghitung berbagai metrik evaluasi. Precision mengukur ketepatan model dalam mengidentifikasi ulasan positif. Recall mengukur kemampuan model untuk mendeteksi seluruh ulasan positif yang ada, sedangkan F1 score memberikan nilai gabungan dari precision dan recall. Evaluasi menggunakan confusion matrix memberikan gambaran komprehensif tentang sejauh mana model mampu mengenali sentimen positif dan negatif pada ulasan pengguna. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.